Tiga kesalahan yang bisa bikin lo bakalan nyesel seumur hidup. Dan ini apa ya, udah pernah aku alamin dan udah pernah aku rasain sendiri, dan tapi belum semuanya, baru cuma dua sih. Ya, oke, langsung aja kita bahas. Dan hari ini di jam 23, jam 11 malam berarti ya, aku gabut dan aku pengen rekaman aja, ya curhat aja buat kalian, ngasih tips gitu. Oke, dan lanjut yang pertama, langsung aja. Kesalahan untuk anak kos yang apa ya, pernah aku alami dan semoga kalian belum mengalami sih, atau ya nggak tahu. Yang pertama yaitu kalian itu boros, kalian sering makan di luar. Nah, itu poin yang pertama, kalian sering makan di luar dan itu bikin kalian boros. Dan itu bisa apa ya, bisa buat makan bro di rumah. Misalnya kalian beli di luar itu 20.000 ya, kalian bisa makan buat sehari atau 2 hari. Dengan 20.000 itu kalian bisa beli doang. Nah, kalau kalian masak itu kalian bisa hemat lebih dari itu bro. Kayak misalnya cuma 20 hari kalian beli nasi, beli beras sama lauk, itu bisa buat 3 harian lah, bisa kalau kalian pinter milah-milih bahan yang mau dimasak. Dan kalian juga makannya bisa pilih-pilih atau semuanya kalian bisa dimakan, dan itu jadi poin penting. Kenapa kalian jangan sering-sering makan di luar lah? Ya karena itu boros bro, boros sekali. Untuk anak kos itu tidak baik, tidak cocok. Dan kalau kalian masih kayak gitu ya, selamat. Mungkin kalian adalah anak kos yang gak pernah bisa berkembang karena jajan terus di luar, dan yaitu gak pernah bisa hemat. Buat makan sehari aja bisa 50.000. Itu kalau aku bisa buat setengah bulan bro, 50.000 buat makan doang. Itu mind blowing lah. Besok kita bakalan bahas gimana cara buat hemat banget gitu, cara aku sendiri, semoga bisa diterapin sama kalian ya. Dan ya gitulah, yang penting kalian masak aja di rumah. Walaupun nggak bisa masak, sekarang udah banyak bro sosial media kayak apa itu ya, di ABM itu bener-bener tips buat kalian bisa masak. Dan aku juga belajar dari situ lah, dikit-dikit, walaupun cuma masak telur apa gitu sambil campur apa tempe gitu ya, itu udah enak kalau menurutku sih. Kayak kalian bisa apa ya, eksperimen gitu buat masak-masak gitu, itu benar-benar seru, asli seru banget ya. Daripada kalian buang-buang buat beli yang aneh-aneh, atau kalian beli kopi yang mahal 80.000, was itu kalau kalian kaya sih nggak masalah. Kalau kayak aku ini yang orang pas-pasan, orang nggak punya ya, 80.000 itu berharga banget buat aku. 80.000 itu bisa buat 3 mingguan lah kalau aku, kalau benar-benar bisa memanage ya. Itu benar-benar bisa menguras banyak banget kalau kalian bisa memanage sekali ya. Dan sehari itu paling cuma bisa habis 5.000, 10.000 buat makan 3 kali ya. Itu bisa kalau kalian pinter dan ya pintar bagi-bagi apa ya, lauk itu, beli lauk ini itu bisa banget. Jadi kalian bisa hemat 30% lebih lah dari kalau kalian beli makan di luar gitu. Nah gitu ya. Yang pertama, ingat, jangan jajan atau makan sering beli atau makan di luar lah. Ya nggak apa-apa kalau sekali-kali, misalnya pengen mie ayam lah, boleh sekali seminggu. Kalian bisa hitung sendiri, misalnya seminggu sekali boleh makan di luar, atau cuma sebulan sekali ya, no problem. Kalau jangan diajak buat makan-makan sih ya bagus, malah seneng gitu loh. Jadi kita nggak ngeluarin buat hari ini gitu, jadi kita bisa makan gratis. Nah itu poin pentingnya. Jadi jangan sering-sering buat makan di luar. Nah untuk yang kedua, kesalahan anak kos adalah biasanya sering nongkrong di luar. Ya nongkrong itu sebenarnya sama aja kayak kita jajan di luar.
sama aja itu bikin kita boros. Kalau cuma nongkrong-nongkrong ya cuma buang-buang waktu. Kita bisa buat hal yang positif di rumah, di kos-kosan. Ya bisa buat ngonten lah, kayak aku ini nyoba walaupun masih jelek gini, ya nggak apa-apa. Seenggaknya kalian bisa manfaatin waktu kalian yang ada. Kalau kalian udah pulang, kayak ini aku coba rekam di jam 12. Ya karena aku pulang jam 3, dan habis itu aku juga buat konten di Instagram dan buat di YouTube juga, dan lain-lain lah kayak editing dan lain-lain. Itu kalian bisa manfaatin kalau kalian gak nongkrong di luar, dan itu benar-benar kalian bisa juga freelance gitu loh, freelance. Jadi buat dapat duit tambahan. Kalau kalian sering nongkrong di luar ya malah habis bro, otaknya gimana itu, ya Allah. Makanya sering-sering lah apa ya, nolak. Kalau kalian nggak bisa nolak ya udah, nanti kalian orang yang nggak enakan. Ya gimana sih, aku juga dulunya orang nggak enakan, jadi kalau nggak apa yang nggak ikut kayak nggak enak, kayak ngerasa bersalah. Jadi sebenarnya nggak apa-apa bro, kita jujur aja sama orang. Kalau kita nggak pengen ikut atau nggak mau ya udah jujur aja. Ya kalau kita nggak punya duit ya, kalau misalnya diajak digratisin ya wis bagus. Itu kalau kita cuma diajak gitulah ya, itu oke. Kalau kalian ngeluarin duit buat jajan apa, nongkrong, itu masuk tiket apa gitu, nongkrong, buang-buang waktu, itu bener-bener kalian bisa nyesel seumur hidup asli. Dan ya aku juga pernah kayak sering-sering main gitu, kayak dari sore pulang mancing, malamnya badminton, olahraga, main-main keluar. Itu benar-benar kalau menurut aku sih buang-buang waktu, karena udah ngalamin. Kayak kita buang-buang waktu dari sore, misalnya kalian pulang jam 5, itu buang-buang waktu sampai jam 10. Kalau kalian tidurnya itu buang-buang waktu sampai 4 jam 5 jam. Itu benar-benar wah parah banget kan. Mending buat hal-hal yang positif bro. Jadi ya janganlah nongkrong di luar. Kalian kalau bisa, kalau diajak itu ya tolak lah, tolak. Kalau kalian gak bisa nolak ya udah, kalian bakalan gitu terus, nggak bisa maju-maju, nggak ada peningkatan di situ aja. Ya kalau aku sih ini udah mulai mending dikit ya, karena kadang kalau diajak aku nggak enakan atau nolak nggak enak ya. Sekarang udah aku mulai coba paksa. Kalau diajak kemana gitu, kalau nggak digratisin ya nggak mau lah gitu. Prinsip aku gitu sekarang, karena hidup ya bukan cuma buat main ya, walaupun kita masih muda ya, tapi muda-muda mending manfaatin buat yang lebih baik bro, karena tenaga kita masih banyak. Jadi ya kalau kalian udah tua, kalau kalian masih kerja tua kayak gitu mulu, capek bro. Soalnya orang tua tuh gitu sih, jadi sampai tua masih kerja. Dan ya aku pengen berubah mindset itu dari kecil. Cuma bisa nabung, habis inflasi, ya udah mati. Kerja sampai tua. Jadi penting banget kalian bisa nolak ajakan dari teman buat freelance atau konten lah, apa kayak buat skill baru, belajar skill baru, ikut seminar atau belajar ya bagus banget. Itu lebih baik daripada kalian nongkrong yang buang-buang waktu. Ya kalau kalian nongkrongnya hal yang positif, kayak ketemu komunitas, belajar bareng, ya itu lebih baik daripada kalian cuma nongkrong-nongkrong ujung-ujungnya ngopi utut ya, sempat ya main game, goblok. Ya semoga kalian jangan ragu-ragu buat nolak lah ya. Oke, itu mungkin yang kedua. Dan yang ketiga yang bikin bisa kalian nyesel seumur hidup adalah kalian itu nggak pernah kabarin orang tua, atau kalian kalau di chat itu nggak pernah bales atau bodo amat lah, apa sih ini. Itu bisa nyesel bro. Nah yang ini aku belum ngerasain, dan ini aku udah dari pengalaman temenku. Ya kayaknya bener-bener gila bro, gimana rasanya kalau misalnya kita ditinggal gitu, udah nggak ada yang bisa ngechat, nggak ada yang ngabarin, siapa lagi.
udah sendiri lu mampus. Nah makanya yang ketiga ini yang paling penting ya, karena aku belum ngerasain juga gimana sih, tapi ya kalau menurut aku ini yang paling penting ya. Jadi kalian itu kalau misalnya di chat atau di telepon sama orang tua, kalian ya bales lah, angkat lah, sebentar lah, 1 menit aja itu orang tua udah seneng bro, serius seneng banget, kayak wah ini anakku lagi ini, itu udah kayak informasi yang bener, yang diperluin orang tua gitu loh. Jadi ya kalau bisa dibalas, diangkat, kalau nggak ngabarin gitu ya coba kalian tanya ibu lagi apa, bapak lagi apa, itu pasti ibu kalian seneng, kayak oh anakku ini nanya aku lagi apa, masak apa, ternyata perhatian juga ya gitu loh. Ya kalau orang tua udah nggak peduli sama kalian ya, ya udah mampus loh, udah bodo amat, kalian juga bodo amat, nanti kalau udah nggak ada belum mati belum nyesel loh asli. Ya makanya kabarin lah orang tua, walaupun chatnya iya bu, enggak bu, ataupun apalah yang pendek-pendek ya nggak masalah, yang penting kalian jawab, jawab. Jangan sampai apa ya, kalian biarin chat apa ya sampai kependem sampai bawah, itu benar-benar bikin orang tua kalian sedih, serius. Ya gimana pun orang tua bakalan kangen sama kalian. Kalau kalian gak kangen ya, ya udah nggak punya otak kalian, berarti udah nggak kangen sama orang tua. Ya mungkin lah itu 3 tips dari aku, 3 kesalahan buat anak kos yang apa ya menurut aku paling krusial, yang sering dialami mungkin. Ya kayak aku juga ini jadi boros sekarang, udah lebih mendingan lah dengan menghemat, nggak nongkrong, nggak makan di luar dengan masak sendiri. Dan yang ketiga yang paling penting, kalian harus ngabarin orang tua. Oke, ya mungkin gitu aja lah untuk curhatan hari ini. Semoga kalian juga bisa mengerti apa yang orang tua kalian rasakan, atau kalian bisa mengerti sendiri tentang keuangan sendiri, dan cuma kalian yang bisa ngatur bro, nggak ada lagi. Ya kalau kalian udah punya istri, kalian bisa dibantu lah, oke lah sih. Kalau masih sendiri ya tolonglah, kalian tuh udah gede, kalau nggak bisa kayak gitu ya berarti kalian masih anak-anak atau udah sepuh, jadi kayak bocil lagi gitu loh. Jadi kalau kalian nggak bisa ya, kalau menurut aku sih susah bro, nanti nyesel seumur hidup. Kalau kalian udah tua bakalan nyesel asli. Dan aku cuma merubah mindsetku juga ya kali ini, semoga bisa seperti itu, karena bermanfaat banget ternyata. Kalau kita nggak jajan itu udah hemat banyak banget, yakin lah, serius bro. Ya mungkin udah cukup segitu aja, semoga bermanfaat, and dadah.